Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mini video yang berjudul Nggak Paham. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Cindy Cynthia Amara dengan NPM Hadir, 24220174. hadir, Yang kedua ada Rahel Meliani dengan NPM 24220175. Rahel, Rahel Meliani. Yang ketiga ada Marta Nisa Sofika dengan NPM 24220176. hadir, Yang keempat ada Dirika Diri Diri Drika Dirsya. Oh ya, maaf. Dirsya Merkut Markuta Nef. Markita. Oh ya, maaf ya. Dengan Ya, NPM 24220177. ya hadir. Yang kelima ada Priska G. Pamungkas dengan NPM 24220178. Hadir. Yang keenam ada Dinda Harwati dengan NPM 24220179. Hadir. Yang ketujuh ada Fiona Citra dengan NPM 24220180. Fiona Citra hadir hadir tidak? Oke, lanjut. Yang kedelapan ada Vivi Indriani dengan NPM 2422018081. Hadir. Yang kesembilan ada saya sendiri yaitu Agnesia Cimanja dengan NPM 2422018082. Yang ke-10 ada Naila Pramita dengan NPM 2422018083. Hadir. Yang ke-11 ada Zaimatul Ihfa dengan NPM 2422018084. Hadir. Yang ke-12 ada Octavia Pinasti dengan NPM 2422018085. Hadir. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Cynthia untuk menjelaskan. Baik, izin menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran serta penyampaian dan penerimaan berita, ide, atau informasi dari seorang ke orang lain sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Lebih kompleks, komunikasi didefinisikan sebagai pertukaran keseluruhan perilaku komunikator pada komunikan baik yang disadari maupun tidak disadari, ucapan verbal atau tulisan, gerakan, ekspresi wajah, dan semua yang ada dalam diri komunikator dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, Zaimatul Ifa. Jenis dan fungsi komunikasi. 1. Jenis komunikasi. Ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, komunikasi formal, dan komunikasi informal. Adapun fungsi komunikasi sebagai berikut. 1. Fungsi sosial sebagai media bersosialisasi atau bergaul dengan orang lain. 2.
fungsi ekspresif sebagai alat untuk menyampaikan perasaan. 3. Fungsi ritual dilakukan dalam praktik-praktik ritual seperti agama, tradisi, dan budaya. 4. Fungsi instrumental sebagai instrumen atau alat untuk menginformasikan, mengajar, mendorong untuk mengubah sikap, dan menggerakkan tindakan dan menghibur. Selanjutnya, Octavia Pinasti. Faktor komunikasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, faktor sosial, seperti usia, jenis kelamin, etnik, status sosial, sosial linguistik, peraturan sosial, dan peran sosial. Yang kedua, faktor psikologis, seperti mekanisme pertahanan diri, sikap kepercayaan, dan nilai-nilai, atribut dan asumsi atau prasangka, dan distorsi persepsi. Selanjutnya, Naila Paramita. Ya, hasil diskusi. Apakah semua komponen komunikasi sudah ada di dalam video? Dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan, menurut kita, semua komponen komunikasi sudah ada dalam mini video tersebut. Karena di dalam video tersebut sudah terdapat 1. Adanya sumber, 2. Adanya komunikator dalam mini video tersebut, yaitu Ibu Tri, Bude, Mas Al, Pak Putro. 3. Adanya komunikan dalam mini video tersebut adalah via dikarenakan sebagai tokoh yang paling banyak menerima informasi dari berbagai sumber. 4. Adanya pesan dalam mini video tersebut. Salah satu contohnya saat Pak Duko berkata, cuma nanti Mbak Fia belajar bahasa sini saja, supaya komunikasinya lancar dan bisa mengikuti kegiatan Karang Taruna. 5. Adanya media atau channel dalam video tersebut. 6. Adanya feedback dalam proses komunikasi. Selanjutnya, Drisya. Bagaimana bentuk komunikasi yang ada di mini video tersebut? Ada dua bentuk komunikasi dalam mini video tersebut. Pertama, komunikasi verbal di dalam mini video tersebut terdapat komunikasi yang menggunakan kata-kata secara lisan. Contohnya, saat dia menanyakan rumah Bude Tejo kepada Bu Wati dan Bu Eis. Kedua, komunikasi nonverbal dalam mini video tersebut terdapat komunikasi yang menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata. Contohnya saat Ibu Wati menunjukkan arah kepada dia. Selanjutnya, Vivi. Apa saja tujuan dan fungsi komunikasi dalam mini video tersebut? Tujuan dan fungsi komunikasi dalam video tersebut adalah fungsi instrumental. Contohnya saat Via menanyakan mengenai arah mata angin kepada Mas Al, lalu dijawab dan dijelaskan secara detail dengan Mas Al menggunakan bahasa Jawa. Fungsi instrumental ini mengajarkan bahasa sehari-hari orang dari luar daerah menjadi lebih mudah dan paham dengan bahasa serta kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Selain itu, ada pula fungsi sosial. Fungsi sosial dalam mini video ini digunakan sebagai media bersosialisasi dengan orang lain dimanapun tempatnya agar dapat mudah bersosialisasi di daerah yang berbeda. Selanjutnya, Dinda. Apa saja level komunikasi yang tergambar pada mini video? Berdasarkan hasil diskusi kami, level komunikasi yang ada di dalam mini video tersebut diantaranya komunikasi interpersonal, komunikasi
intrapersonal, komunikasi kelompok kecil, dan komunikasi lintas budaya. Selanjutnya Marta Nisa. Ada tipe komunikasi yang ada dalam mini video. Tipe komunikasi dalam video tersebut merupakan tipe komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal yaitu pertukaran informasi secara verbal melalui pembicaraan tatap muka yang menggunakan dialog atau narasi. Sedangkan komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan isyarat visual pada tokoh mini video tersebut. Selanjutnya Kriska. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam video? Faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam video tersebut adalah faktor sosial. Yang meliputi faktor sosial adalah penggunaan bahasa. Perbedaan bahasa timbul dari perbedaan daerah atau regional. Penggunaan bahasa dalam mini video tersebut, tokoh via tidak mengerti bahasa Jawa. Jadi, ketidaktahuan tokoh via menyebabkan ia sulit menerima pesan yang diinginkan atau memahami informasi yang sudah tersampaikan. Berikutnya Agnesia. Baik, ini kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan disusunnya makalah ini, pembaca dapat mengetahui jika kesimpulan dari film pendek yang berjudul Nggak Paham ini adalah kurangnya pemahaman komunikasi dengan orang baru dikarenakan perbedaan bahasa dan budaya, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Saran yang tepat untuk video yang sudah kami tonton adalah ketika kita bertemu dengan orang baru, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dipahami. Karena kita tidak tahu di mana asal daerah lawan. Dan sebaiknya menggunakan bahasa tubuh jika kita ingin berbicara menggunakan bahasa daerah kepada orang dari luar daerah kita, supaya mereka lebih mengerti dan lebih paham dengan apa yang kita maksud dan kita katakan. Baik, sekian dari kelompok kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.